Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Setiap manusia menginginkan kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Hidup bahagia bisa menjadi salah satu tujuan terbesar, hingga mereka harus berlomba-lomba demi tercapainya kebahagiaan tersebut, baik melalui harta, pencapaian karir, maupun keluarga. Perlu diingat, segala sesuatunya pasti memiliki tanda. Demikian pula bagi orang-orang yang ingin bahagia dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-9 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. 1. Menjaga salat 5 waktu. Jangan pernah menyepelekan salat, karena amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. 2. Tidak membenci. Jangan pernah membenci seseorang walaupun dia berbuat kesalahan padamu. Cobalah untuk mendoakan dia untuk berubah, karena terdapat kelegaan dan ketenangan saat kita bisa memaafkan orang lain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 3. Tunaikan zakat. Allah subhanahu wa ta'ala melalui ajaran Islam mengajarkan manusia untuk tidak hanya menerima, tapi juga memberi. Namun, lebih baik untuk memberi daripada menerima. Disinilah anjuran berzakat menjadi relevan dalam agama. Ketika tidak mampu untuk berzakat, ada cara lain yang bisa dilakukan, yakni bersedekah, berinfak, atau yang lainnya. 4. Tidak berkeluh kesah. Untuk mencapai proses kedewasaan, kita pasti akan mengalami masa-masa untuk berkeluh kesah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang bersabar dan tidak berkeluh kesah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan,
dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. 5. Menjaga kemaluannya. Patut diakui, perbuatan zina sepertinya sudah dianggap hal biasa dan lumrah. Banyak umat Islam yang merupakan kewajibannya untuk menjaga pandangan dan kemaluan mereka. Maka dari itu, barang siapa yang mampu menjaga pandangan, pikiran, ucapan dan tindakan, berarti mereka telah menjaga agamanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 29-31. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala aswajihim aw ma malaikat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ittaqa wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. 6. Bersikap rendah hati. Tidak semua orang memiliki hidup yang berkecukupan. Jika dirimu tergolong dalam orang yang berkecukupan, tanamkanlah sikap rendah hati agar terhindar dari sifat sombong yang bisa merugikan. 7. Selalu memberi. Dalam hidup akan selalu ada orang lain yang akan peduli kepada kita. Selalu memberi akan jauh lebih baik daripada meminta, karena memberi adalah salah satu bagian dari hidup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini menjelaskan bahwa memberi itu lebih baik daripada meminta. 8. Hindari permusuhan. Kita memang tidak bisa mencegah orang yang menganggap kita musuh, tapi kita bisa mengubah itu dengan selalu berbuat baik kepadanya. Perlahan-lahan mereka akan melihat kebaikan kita dan mengubah musuh menjadi teman. Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan di antaramu dan dia seolah telah menjadi teman yang setia. Kalau ada yang salah datangnya dari hamba yang bodoh, semoga memperoleh ampunannya. Kalau yang benar semata-mata hanya darinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.